Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 183. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu bahagia dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan Fitri mau menyerahkan Nayaka ke Kinanti dan Babang Gondrong. Kinanti yang sudah sangat merindukan Nayaka karuan jadi girang. Begitu juga dengan Babang Gondrong yang sebelumnya menganggap Nayaka sudah meninggal. Mereka pun lalu janjian ketemuan di Taman Nelayan. Namun Dodi keburu menculik Nayaka dan memberitahu si ular kadut Amanda soal rencana Fitri yang mau mengembalikan Nayaka ke orang tuanya. Si ular kadut Amanda pun karuan jadi geram dan langsung menyuruh Dodi menjaga Nayaka. Fitri yang sudah berjanji akan menyerahkan Nayaka ke Kinanti jadi cemas dan langsung mencari Dodi. Kinanti jadi syok dan sedih begitu Fitri memberi kabar jika Nayaka ada yang nyulik. Sementara Babang Gondrong yang merasa dipermainkan sama Fitri jadi marah dan mengancam akan melaporkan Fitri ke polisi. Fitri pun jadi makin cemas dan kembali mencari Dodi sambil berusaha teleponin HP-nya Dodi, meminta Dodi mengembalikan bayinya. Namun si ular kadut Amanda tiba-tiba muncul, marahin Fitri sambil kemudian merebut HP di tangan Fitri. Si ular kadut pun lalu menyuruh Dodi menjaga bayinya. Fitri pun jadi syok begitu tahu jika Dodi dan si ular kadut kerja sama. Fitri pun lalu mengancam akan melaporkan si ular kadut Amanda dan suaminya ke polisi. Si ular kadut pun jadi geram dan langsung mencengkram keras tangan Fitri. Namun Fitri menghentakkan tangannya si ular kadut dan langsung lari. Si ular kadut pun jadi makin geram dan langsung mengejar Fitri sambil teriak-teriak memanggil Fitri. Fitri pun jadi panik dan langsung menyeberang jalan. Tiba-tiba dari satu arah ada mobil melaju cepat. Fitri pun ketabrak hingga mental dan akhirnya jatuh di trotoar jalan. Warga di sekitar jadi kaget dan langsung mengerubungi tubuh Fitri. Si ular kadut yang tidak berhasil menangkap Fitri jadi makin geram dan langsung beranjak ke kerumunan warga. Di saat yang sama mobil Babang Gondrong muncul di sudut lainnya. David pun menghentikan mobilnya sambil bilang gak bisa lewat karena ada kerumunan warga. Babang Gondrong pun lalu mengajak Kinanti dan David jalan kaki ke tempat mereka janjian ketemu dengan Fitri. Si ular kadut Amanda yang melihat kemunculan Babang Gondrong, Kinanti dan David karuan jadi cemas dan langsung menyelinap pergi. Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti dan David terus jalan dan akhirnya lewat di dekat kerumunan warga. Tiba-tiba salah satu warga yang ternyata mengenal Fitri, menyebut nama Fitri. Kinanti tercekat dan langsung mendekati Fitri. Babang Gondrong dan David juga. Kinanti yang sudah menyimpan nomor HP Fitri lalu melihat wajah Fitri di HP-nya lewat foto profil WA-nya Fitri. Kinanti pun jadi syok dan langsung mengajak Babang Gondrong dan David membawa Fitri ke rumah sakit. Babang Gondrong dan David pun mengangguk dan langsung mengajak warga membawa Fitri ke rumah sakit. Si ular kadut Amanda yang ternyata belum pergi jauh dan melihat semua itu dari tempat tersembunyi jadi cemas. Khawatir jika Fitri selamat dan akhirnya buka mulut jika dia yang telah menculik Nayaka. Si ular kadut pun diam-diam lalu mengikuti ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Fitri pun langsung dibawa ruang IGD Babang Gondrong yang ingin tahu di mana anaknya berada lalu bilang, "Selamatkan wanita itu Sus. Dia harus selamat bagaimanapun caranya." Suster sambil membawa Fitri masuk ke ruang IGD lalu jawab, "Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Bapak dan Ibu harap tunggu di sini." Pintu ruang IGD pun ditutup. Babang Gondrong, Kinanti dan David pun jadi menunggu cemas. Tak lama kemudian dokter keluar. Babang Gondrong pun lalu tanya, "Keadaan Fitri?" Dokter lalu jawab jika Fitri sudah meninggal dunia.
Kinanti dan Babang Gondrong yang belum sempat mendapat jawaban di mana Nayaka berada jadi lemas. Kinanti pun kembali menangis sedih karena tidak jadi ketemu dengan anaknya. Sementara itu si ular kadut Amanda yang berada tak jauh dari ruang IGD dan ternyata mendengar ucapan dokter jadi lega karena dengan matinya Fitri, tidak akan ada lagi yang akan buka mulut ke Kinanti dan Babang Gondrong jika Nayaka ada di tangan Dodi. Babang Gondrong, Kinanti dan David pun pulang dengan wajah sedih. Kinanti pun lalu tanya, "Sekarang gimana caranya kita mencari Nayaka, Mas? Satu-satunya petunjuk kita udah nggak ada. Hanya Fitri yang tahu siapa yang udah culik Nayaka. Gimana kalau Nayaka sampai kenapa-kenapa, Mas? Gimana?" Babang Gondrong pun jadi menghela nafas dan bilang, "Saya nggak akan biarin sesuatu yang buruk menimpa anak kita lagi, Kinan. Saya pasti akan menemukan dia." Saat itu juga Babang Gondrong lalu menyuruh David mengadakan sayembara. Babang Gondrong juga lalu menyuruh David siapkan uang tunai 5 miliar dan iklanin di semua tempat. Di TV, di media sosial, di media cetak. Pokoknya apapun caranya, Nayaka harus segera ditemukan. Besoknya sayembara yang diadakan Babang Gondrong pun dilihat sama orang-orang. Semuanya orang tergiur dengan hadiah yang akan diberikan. Sementara itu si ular kadut Amanda yang melihat berita sayembara di TV jadi tercekat. "Sialan. Dasar sombong. Kamu mau ngasih hadiah 5 miliar, Bi?" Amanda lalu ketawain sayembara itu. "Dasar bodoh. Kalian tetap nggak akan menemukan anak itu. Karena anak itu ada di tanganku. Dan aku nggak akan kembalikan anak kalian. Nggak akan." Tak lama si ular kadut Amanda teringat belum kabarin Dodi kalau bininya meninggal. Si ular kadut Amanda pun lalu telepon Dodi dan kasih tahu jika Fitri sudah meninggal. Dodi yang lagi nungguin Nayaka yang lagi tidur di gudang jadi syok dan jadi mengumpat marah. "Sial kalau si Fitri mati, gue mau minta duit kemana? Emang dasar suami nggak punya akhlak lu. Bukannya doain mendiang istri lu itu, malah ngoceh nggak karuan." Dodi pun lalu menatap Nayaka yang masih terlelap tidur sambil bilang, "Sekarang emang cuma lu satu-satunya harapan gue, bocil. Cuy. Kalau ada di depan Mince, bener-bener Mince ludahin lu. Bikin darting aja lu malah mau manfaatin Nayaka lagi buat nyari duit." Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti lagi menunggu hasil sayembara. Tak lama ada sepasang suami istri membawa anak bayi sambil bilang jika mereka menemukan bayi itu di tong sampah. Namun Kinanti yang emang mengenali Nayaka bilang jika itu bukan anaknya. Si suami istri pun lalu berusaha meyakinkan Kinanti. Namun Kinanti bersikeras bilang itu bukan anaknya. Si suami istri pun jadi bete. Sementara Babang Gondrong jadi kesal. Dan langsung mengancam akan melaporkan mereka karena mau melakukan penipuan. Si suami istri itu pun jadi ketakutan dan langsung pergi. Sementara itu Dodi yang kini memegang Kinanti lalu membawa Kinanti pulang ke rumahnya, mau lihat jenazah Fitri. Namun di perjalanan dia melihat selebaran sayembara. Dodi pun langsung mencabut selebaran dan langsung melotot girang begitu tahu jika Nayaka dikembalikan ke orang tuanya, maka dia akan mendapatkan uang 5 miliar. Sementara itu di tempat lainnya Narimar menyetorkan uang pembayaran dari Radit ke bank. Namun Naryo malah ditangkap polisi. Naryo pun jadi kaget dan langsung minta dilepaskan. Namun polisi tidak menggubrisnya dan langsung membawanya ke kantor polisi. Polisi pun lalu telepon Babang Gondrong, bilang jika mereka sudah menemukan orang yang akan menyetorkan uang dengan nomor seri yang sama persis dengan yang Bapak laporkan. Babang Gondrong pun terhenyal dan tanya siapa orangnya. Polisi jawab, namanya Naryo Parkoso. Babang Gondrong pun terkejut dan langsung pergi ke kantor polisi. Sementara itu Dodi yang sudah selesai nguburin jenazah Fitri lalu menemui si ular kadut Amanda dan sambil tersenyum licik minta uang 5 miliar ke si ular kadut. Si ular kadut karuan jadi syok. Namun Dodi sambil kembali tersenyum licik lalu bilang,
Abhimana mau bayar 5 miliar untuk anak ini, jadi Anda bisa kasih saya berapa? Harus sesuai dong. Kalau lo gak kasih, gue balikin aja nih anak ke bapaknya. Si ular kadut Amanda yang tidak punya uang sebanyak itu karuan jadi kebingungan. Sementara itu Babang Gondrong yang sudah sampai di kantor polisi lalu menemui polisi yang lagi interogasi Naryo yang terbukti sudah menculik Kinanti. Naryo karuan jadi syok dan bilang tidak pernah melakukan penculikan. Dia mendapatkan uang itu dari Radit. Babang Gondrong karuan jadi syok karena tidak menyangka jika Narimar mendapatkan uang itu dari si kumis lele Radit. Sementara itu Dodi yang tidak mendapatkan uang dari si ular kadut Amanda akhirnya memutuskan menyerahkan Nayaka ke orang tuanya. Dodi pun lalu pergi ke rumah Babang Gondrong naik angkot. Si ular kadut karuan jadi geram dan langsung mengejar Dodi pakai ojek. Sopir angkot yang ngerasa ada yang ngikutin jadi cemas dan langsung memacu angkotnya. Kejar-kejaran antara angkot dan ojek pun terjadi. Namun naas, angkot malah mengalami kecelakaan. Dodi yang berada di dalam angkot terlempar keluar bersama Nayaka yang masih berada di dalam dekapannya. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Namun nggak usah khawatir ya guys. Di episode kali ini, Nayaka akhirnya kembali ke pelukan Kinanti dan Babang Gondrong. Namun kira-kira Dodi selamat nggak ya? Karena saat ini Dodilah satu-satunya saksi yang bisa mengungkap kebusukan si ular kadut Amanda. Lalu, apa yang akan dilakukan si ular kadut Amanda? Apa dia akan melenyapkan Dodi dan mengambil kembali Nayaka dari pelukan Kinanti? Lalu apa juga yang akan dilakukan Babang Gondrong setelah tahu jika Narimar mendapatkan uang yang disetorkannya ke bank dari si kumis lele Radit? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Bye.